Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Husni dengan NIM 2013020001 akan mempresentasikan atau menjelaskan pembahasan tentang metode istimbat selama satu semester ini sebagai tugas akhir mata kuliah metode istimbat. Di dalam metode istimbat sangat banyak pembahasan-pembahasannya, mulai dari lafaz wadi, khairu wadi, amar, nahi, mantuk, mafhum, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lafaz wadi. Di sini ada beberapa poin dari lafaz wadi. Yang pertama adalah nas. Nas secara bahasa berarti az-zuhur, jelas. Sedangkan menurut istilah, menurut Imam Syafi'i, yaitu teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baik tegas maupun tidak tegas. Sedangkan nas menurut istilah atau jumhur ulama, di sini salah satu pendapatnya adalah Al-Ghazali, yaitu lafaz yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kebolehjadian pengertian lain, baik jauh maupun dekat, kecuali pengertian yang cepat ditangkap ketika mendengar bunyi lafaz tersebut. Poin yang kedua adzahir. Zahir sendiri secara bahasa adalah al-wudu atau jelas. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan zahir ini adalah lafaz yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke hakikat zanni. Zanni di sini adalah dugaan keras. Dugaan keras yang bagaimana? Makna yang cepat ditangkap dalam lafaz tersebut. Namun masih ada sedikit kebolehjadian pengertian lain selain pengertian yang telah ditangkap. Yang ketiga adalah mufassar atau lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan ke pengertian lain. Mujmal adalah sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatuannya. Maksudnya bagaimana? Lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya perlu penjelasan dari luar. Penjelasan dari luar ini bisa disebut dengan al-bayan. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil. Nah, itu adalah poin dari lafaz wadih. Selanjutnya adalah lafaz ghairu wadih. Yang pertama khafi. Apa itu khafi? Suatu lafaz yang samar. Artinya dalam sebagian penunjuk atau dalalahnya yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi sighat lafaz. Sedangkan muskil adalah suatu lafaz yang samar, artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kalau muskil memang lafaznya sendiri yang menyebabkan samar. Kalau khafi bukan dari lafaznya. Mujmal adalah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Poin yang keempat, mutasyabih. Apa sih mutasyabih? Mutasyabih adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Baik, saya akan masuk kepada penjelasan dalalah. Dalalah di sini ada 4 poin. Yang pertama, dilalah ibarah. Apa sih dilalah ibarah? Dilalah ibarah adalah makna yang dipahami dari lafaz, baik lafaz tersebut berupa zahir maupun nas, muhkam maupun tidak. Karena itu, setiap pengertian yang dipahami dari keadaan lafaz yang jelas. Yang kedua, dalalah al-isyarah. Apa dalalah al-isyarah? Penunjukan suatu lafaz pada makna yang tidak langsung dipahami dari lafaz itu. Dalalah nas, petunjuk lafaz atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan karena antara keduanya terdapat pertautan atau illat hukum. Dalalah yang keempat, dalalah al-iqtida. Apa itu dalalah al-iqtida? Yaitu apa yang madlul di situ disembunyikan atau mudmar, kadang karena keperluan kebenaran orang yang berbicara atau suduku al-mutakallim, dan kadang karena kesahihan terjadinya apa yang diucapkan. Nah, di sini saya akan langsung masuk kepada poin mantuk mafhum.
mantuk dan mafhum. Apa sih mantuk dan mafhum ini? Yang pertama dilalah mantuk, yaitu penunjukan lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu. Sedangkan dalalah mafhum adalah petunjuk lafaz kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafaz tersebut tetapi paham yang tersirat di dalamnya. Nah, di sini kita bisa membedakan. Kalau mantuk di sini memang apa makna dari lafaz tersebut, memang itu maknanya. Jika dari mafhum adalah ada dari makna tersebut makna lain, mungkin itu. Selanjutnya yaitu lafaz am dan khas. Biar kita mudah memahami, am bisa kita artikan umum, khas adalah khusus. Am di sini adalah menyeluruh, yaitu lafaz yang mencakup segala sesuatu yang dikandung wadahnya tanpa kecuali. Sedang khas adalah lafaz yang tidak dapat digunakan kepada banyak. Di sini misal di dalam Al-Qur'an adakah lafaz baitun. Nah, baitun rumah siapa? Nah, ini kan umum. Jadi rumah itu mencakup keseluruhan. Sedangkan khas khusus, misal ar-rijal, itu kan seorang lelaki. Tidak mungkin itu nanti seorang perempuan kan? Selanjutnya adalah lafaz mutlak dan muqayyad. Mutlak itu bisa diartikan bebas tanpa ikatan, muqayyad terikat. Jadi mutlak di sini sebuah lafal yang menunjukkan sebuah arti yang sebenarnya tanpa adanya sebuah batasan yang membatasi oleh suatu hal dari batasan tertentu. Sedangkan muqayyad tadi kan terikat. Jadi lafal ini menunjukkan arti yang sebenarnya dan dengan dibatasi oleh suatu hal dari batas-batas tertentu. Jadi sini kita bisa lihat kalau mutlak ini bebas tanpa ikatan, muqayyad di sini terikat, ada yang membatasinya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang lafaz hakiki, majazi dan mushtarak. Lafaz hakiki di sini adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna menurut uruf. Uruf di sini adalah pendapat kebanyakan ulama atau kebiasaan mutakallif dalam pembicaraan. Hakikat adalah kalimat yang pada mulanya digunakan dalam arti yang ditetapkan oleh pengguna bahasa dan yang terlintas pertama kali dalam benak jika kata yang diucapkan. Sedangkan majaz adalah makna yang berbeda dengan makna hakikat karena adanya indikator yang mengalihkannya dari makna tersebut. Maksudnya di sini, jika hakikat itu memang makna-makna yang sebenar-benarnya, jadi kalau majaz ini seperti perumpamaan. 3 hakikat bagi makna lafaz. Yang pertama, hakikat lugawiyah, pengertian kebahasaan. Yang kedua, hakikat lafziyah, pengertian sehari-hari. Yang ketiga, hakikat syariah adalah makna yang digunakan oleh bahasa syariat atau agama. Sedangkan jika kita meninjau lafaz hakikat dan majaz ini dari segi pemakaian, dari hakikat adalah lafal yang digunakan kepada pengertiannya aslinya sesuai dengan maksud penciptaannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa maknanya memang itu maknanya. Sedangkan majaz menggunakan lafaz selain pengertian aslinya karena ada hubungannya dengan makna aslinya itu serta ada qarinahnya yang menunjukkan perumpamaan. Selanjutnya adalah amar dan nahi. Amar dan nahi lebih agar mudah dipahami, yaitu amar kata perintah dan nahi adalah larangan. Amar perintah mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dan nahi di sini adalah larangan, kan ada di dalam Al-Qur'an ayat yang menunjukkan adalah lafaz amar dan nahi. Misal wa aqimus shalah, nah itu adalah lafaz amar. Sedangkan nahi adalah seperti la taqrabuz zina, nah itu adalah lafaz dari nahi. Selanjutnya adalah tarjih menguatkan, yaitu ungkapan mengenai diringan salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan diantaranya dan meninggal yang satu lagi. Nah, di sini hakikat dan persyaratan tarjih. Yang pertama, dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Jadi memang dalil itu memang tidak bisa disatukan.
Yang kedua, dalil yang berbenturan itu sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud. Maksudnya begini, dalil ini memang sama-sama ada kekuatan hukumnya, cuman mana dalil yang lebih kuat, mana kita akan mencari referensi mana dalil yang lebih kuat. Yang ketiga, ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil dan meninggalkan dalil yang satu lagi. Tarjih yang berlaku dalam sunnah ada juga, yaitu tarjih yang berlaku antara dua dalil sunnah dapat dilihat dari beberapa segi, dari sanad, dari madlul, dari segi pengaruh luar. Tarjih dalam ijma' yang dinukilkan juga ada. Tarjih antara dua dalil nakli juga ada, yaitu pembenturan antara dua dalil akli dapat terjadi antara dua dalil kias, dua dalil istidlal, antara kias dan istidlal. Nah, selanjutnya yaitu takwil. Takwil di sini adalah sarful lafzi an zahirihi bidalili. Ciri-ciri takwil, lafaz itu tidak lagi dipahami menurut arti lahirnya. Yang kedua, arti yang dipahami dari lafaz itu adalah arti lain yang secara umum yang dijangkau oleh arti zahir lafaz. Yang ketiga, peralihan dari arti zahir kepada arti lain itu menyandar kepada petunjuk dalil yang ada. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat takwil. Kita harus tahu dulu apa sih syarat takwil ini. Yang pertama, lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz zahir dan lafaz nas, serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar. Jadi di sini hanya berlaku kepada lafaz yang zahir dan nas, tidak untuk lafaz yang muhkam dan mufassar. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pengertian dari lafaz nas, zahir, muhkam, mufassar. Yang kedua, lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz. Yang ketiga, ada hal mendorong untuk takwil. Yang keempat, takwil harus mempunyai sandaran kepada dalil yang tidak bertentangan dengan dalil. Jadi di sini kita tidak boleh memilih dalil yang bertentangan dengan dalil tersebut. Selanjutnya, kita bahas tentang bentuk-bentuk takwil. Takwil dari segi diterima atau tidaknya suatu takwil. Yang pertama ada takwil makbul, dan yang kedua adalah takwil khair al-makbul. Sedangkan dari segi dekat atau jauhnya, ini dari segi dekat atau jauhnya ini pengalihan makna lafaz, yaitu takwil qarib dan takwil ba'id. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam takwil. Macam-macam takwil, takwil Al-Quran dan hadis, dan takwil bagi nas yang khusus berlaku dalam hukum taklifi. Nah, di sini kan kita bisa melihat apa itu pengertian takwil, syarat takwil, bentuk-bentuknya, macam-macamnya, dan masih banyak lagi. Nah, agar kita lebih bisa memahami, saya akan memberikan sedikit contoh kalimat zahir. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Tsumma stawa, disinilah lafaz zahirnya. Sedangkan lafaz nas adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khamru ummul khabaithi faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Itu adalah lafaz nasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dari sekian banyak yang sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya, mulai dari lafaz wadih yang mencakup nas, zahir, muhkam, mujmal, mufassar, khafi, lafaz khair wadih, amar dan nahi, karena itu adalah cakupan dari pembelajaran kita dalam metode istinbat. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.